Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di channel Kechan HD. Oke, guys, malam ini saya dapat tugas dari ibu negara. Eh, saya disuruh beli chicken crispy. Tapi ya sekalian lah, sekalian saya isi bensin, sekalian konten juga. Oke, by the way, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga usahanya juga lancar. Ya, pokoknya dilancarkan segala urusannya ya. Dan oke, kali ini saya akan sedikit sharing buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang mau memulai nge-YouTube ya. Mungkin dari teman-teman uh, ada yang mau mencoba masuk dunia per-YouTuban. Saya akan sedikit sharing dari mulai apa sih yang harus disiapkan, terus apa yang harus kita lakukan ketika mau memulai ke dunia YouTube gitu. Oke, langsung aja ya ke pembahasannya. Yang pertama, langkah yang pertama yang harus kita siapkan adalah konsep. Konsep apaan sih gitu? Eh, untuk konsepnya itu konsep channelnya. Kita harus tahu dulu, kita harus prepare kira-kira channel kita itu uh, mau seperti apa gitu. Apakah mau seperti saya motovlogging atau cover musik misalkan, atau traveling dan lain sebagainya gitu. Nah, di langkah yang pertama ini itu menentukan nantinya peralatan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk langkah pertama ini saya sarankan teman-teman ngambil konsepnya itu yang sesuai dengan hobi teman-teman semua gitu. Contoh misalkan motovlogging gitu, kalau teman-teman sukanya riding terus keliling-keliling naik motor itu, saya sarankan untuk mengambil motovlogging gitu. Oke, kita isi bensin dulu. 2000 years later. Oke, sampai mana tadi ya? Oke, untuk konsepnya harus diusahakan harus sesuai hobi teman-teman masing-masing gitu. Kalau misalkan ada yang sukanya traveling, ya diusahakan untuk channel YouTube-nya sesuai hobinya gitu ya, traveling gitu. Dan kalau saya kan hobinya main musik misalkan, saya punya channel yang satu lagi uh, itu tentang musik, cover-cover lagu gitu. Dan juga saya menciptakan lagu sendiri gitu, ada juga lagu ciptaan saya sendiri gitu. Nah, setelah apa konsepnya kita udah dapat, nah baru kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang keduanya itu dari mulai peralatan, terus ya pokoknya driver-driver yang mau kita gunakan gitu. Uh, Seperti misalnya di sini saya motovlogging, saya uh, yang pertama pasti butuh kamera. Itu udah sudah pasti gitu, butuh kamera. Dan kamera pun yang bisa digunakan tuh banyak gitu, nggak harus selalu
misalkan kita karena motovlogging harus punya action cam, enggak juga. Yang penting gini loh, untuk memulai suatu karya kreativitas ya, khususnya di YouTube, itu nggak harus kita memaksakan untuk membeli hal atau membeli barang yang diada-ada gitu, yang kita memaksakan, nggak juga. Saya yakin kalau untuk zaman sekarang pasti pada punya handphone, dan kalaupun teman-teman itu nggak punya kamera yang memadai, ya gunakan yang seadanya dulu gitu, nggak harus eh, mengeluarkan budget yang mahal juga, karena yang terpenting nanti konten-konten yang kita buat gitu. Oke, ini kasih jalan dulu, silakan Pak, kasih jalan dulu. Nah, oke, tadi peralatan, misalkan kamera ya kita gunakan yang seadanya. Kalau ada handphone ya handphone, tapi kalau misalkan kita punya biaya yang lebih, yang pengen menggunakan driver yang lebih proper, ya itu silakan gitu. Dan terus kita harus persiapan juga kalau motovlogging ya, eh, helm gitu ya, pokoknya safety itu harus pakai gitu, karena ya kesehariannya ya gini di jalan gitu, untuk kontennya di jalan, dan itu memiliki resiko yang cukup lumayan gitu. Dan kalau misalkan nih teman-teman ada yang mau eh, channelnya itu konsepnya cover atau misalkan traveling gitu, ya teman-teman harus persiapan dulu dari mulai peralatan ya. Tapi baik lagi kata saya, eh, persiapan peralatan tapi jangan sampai memaksakan gitu ya. Oke, terus yang ketiga, nah kita sudah konsepnya sudah tahu, terus peralatannya sudah ada, tinggal kita memulai produksi. Nah, produksinya itu, nah kita harus persiapkan dulu nih kontennya, kita mau ngebahas apa gitu. Apakah hanya sekedar ngobrol-ngobrol, atau misalkan hanya sekedar jalan-jalan, atau ya pokoknya cari sesuatu hal yang unik lah gitu, sesuai basic teman-teman, sesuai hobi teman-teman, tapi kalau bisa mencari sisi uniknya gitu loh. Ya itu uh, terus langkah selanjutnya kan teman-teman produksi, kalau istilah bahasa anak zaman sekarangnya ngonten gitu ya, mulai ngonten. Nah setelah jadi ngonten, yang selanjutnya adalah, wah ini ada apa ini. Nah setelah jadi konten, nah nanti kan itu berbentuk video mentah ya, footage, jadinya beberapa footage. Nah kalian harus edit. Nah di sini itu sebenarnya banyak sekali jalan ya, opsi-opsi ya. Oke, kita beli ini dulu. Banyak opsi yang bisa teman-teman gunakan gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak punya PC atau laptop, ya bisa menggunakan handphone. Sekarang banyak kan software editing, software editing, software editing. Bentuk apa? Edit video gitu. Oke, menggiurkan. Ini adanya di ini ya, di komplek apa ini? Wartawan. Nah, sini banyak banyak ini nih, banyak tempat jajanan. 2,000 years later. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ah, nah kalau misalkan teman-teman nih nggak punya PC atau misalkan laptop untuk edit video,
Nah, nggak usah khawatir, kita menggunakan handphone lagi, karena sekarang itu banyak ya aplikasi-aplikasi edit video untuk handphone. Ya contohnya ya itulah yang inisialnya K gitu kan, banyak banyak sekarang. Nah, kita berdayakan lagi itu. Nah, setelah kita edit, dan untuk misalkan saya untuk eh, edit videonya saya belum bisa, tenang, kita menggunakan handphone lagi. Sekarang itu banyak banget tutorial editing editing video yang simple, yang mudah dimengerti gitu di YouTube. Search lah di situ gitu. Dan nanti setelah teman-teman itu jago edit, setelah selesai ngedit, nah udah kan sudah jadi video tuh. Nah, setelah jadi ya tinggal teman-teman upload gitu, selesai gitu untuk memulai langkah awal untuk memulai YouTube ya. Nah, ini sebenarnya apa ya, ada satu hal sih yang harus dihindari eh, oleh sebagai seorang YouTuber pemula gitu ya. Itu harus dihindari gitu. Apa sih eh, sikap yang harus dihindari itu? Nah, yang pertama itu kita mulai ingin YouTube itu untuk mengejar apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kebanyakan yang gagal dalam dunia YouTube itu mereka orientasinya itu sudah ke masalah uang ya, atau AdSense gitu. Nah, ini yang bukan salah juga sih, sebenarnya manusiawi lah ya, untuk seseorang mulai nge-YouTube itu untuk mendapatkan uang, itu sah-sah saja gitu. Cuman nih, kalau bisa target orientasi uangnya itu jangan dijadikan target utama gitu. Itu hanya target kesekian gitulah. Itu hanya sebagai bonus gitu. Yang terpenting adalah eh, ya kita mencoba untuk membuat suatu karya kreativitas yang eh, hasil karya kita sendiri gitu. Dari mulai kontennya, dari mulai videonya, dari mulai editingnya, dari mulai publishingnya, itu original oleh kita sendiri gitu. Mungkin itu ya, paham ya buat teman-teman semua. Jadi jangan takut untuk memulai konten di YouTube. Mulai aja dulu, uh, jangan minder dengan keterbatasan misalkan alat yang kita punya, nggak usah takut. Toh banyak juga youtuber-youtuber yang berhasil yang awalnya hanya menggunakan handphone gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Ditunggu konten kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.